Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak mungkin akan menjelaskan sedikit kembali tentang rumus Excel yang Bapak bagikan kemarin. Jadi Bapak kemarin itu tidak lihat secara utuh LKPD yang kalian kerjakan. Jadi saya pikir rumusnya itu yang mau dimasukkan ke dalam Excel, ternyata bukan ya. Jadi tugasnya kalian itu ada dua skenario yang mau dikerjakan. Skenario pertama itu menabung dan atau investasi, dan skenario B itu kredit atau pinjaman. Nah, mungkin yang Bapak tangkap itu tugas kalian itu adalah membuat ilustrasi seperti pada tabel ini. Jadi misalkan ini yang di tabel, kalian perhatikan ini adalah contoh pinjaman ya. Jadi ini adalah contoh pinjaman. Nah, di mana kalian bisa lihat di sini pinjamannya itu sebesar 20 juta, dan itu akan diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kalian perhatikan di tabel ini ada angsuran pokok, ada bunga, ada jumlah angsuran, dan ada sisa pinjaman kalau pinjaman ya. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa jumlah angsuran yang dimaksud di sini ini adalah anuitas. Anuitas itu adalah angsuran tetap yang sama dibayarkan setiap bulan. Nah, anuitas itu terdiri atas angsuran pokok dan bunga. Jadi anuitas itu didapatkan dari angsuran pokok ditambah bunga. Nah, contoh untuk bulan ke-1 ya. Jadi jumlah angsurannya itu atau anuitasnya itu akan sama ya setiap bulan, 1.721. Nah, untuk bulan pertama anuitas itu didapatkan dari angsuran pokok ditambah dengan bunga. Jadi 1.621, 328 ditambah 100.000 itu hasilnya adalah 1.721 sekian anuitas. Nah, kalian perhatikan di sini untuk angsuran pokok itu semakin lama semakin besar ya. Nah, coba kalian perhatikan di bulan pertama itu 1.621 dan bulan terakhir itu 1.712. Sedangkan bunganya semakin lama semakin kecil. Nah, ini tabel yang akan kita buat ya. Nah, di kasus ini Bapak ambil untuk kredit ya atau pinjaman berupa KPR, rumah subsidi di Bank Mandiri contoh ya. Nah, di Bank Mandiri itu kalau misalkan kita misal di sini ambil rumah, dia memberikan bunga itu 9% per tahun. Berarti kalau misalkan dia per bulan itu 0,75%. Jangka waktunya 5 tahun atau 50 bulan, dan misal harga rumahnya atau besar pinjamannya itu adalah 300 juta. Jadi yang diketahui di sini itu ada interestnya ya atau bunganya, ada besar pinjamannya atau P-nya, terus ada N-nya 60 bulan. Nah, masukkan ke dalam rumus ini. Nanti kalian akan dapatkan anuitasnya itu adalah 6.227.507. Nah, ini yang kita mau buatkan tabel seperti ini. Kalau bulan pertama berapa angsuran pokoknya, berapa bunganya, sisa pinjamannya berapa. Bulan kedua seterusnya sampai dengan bulan ke-60. Nah, selanjutnya kalian buat tabel seperti ini ya. Jadi tabelnya ada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-60. Di saldo awal atau pinjaman awal itu kalian isi 300 juta sesuai dengan di sini tadi ya. Harga rumahnya itu adalah 300 juta yang ini. Ya, kalian masukkan di saldo awal atau pinjaman awal. Kalau misalkan kalian di situ investasi, ya masukkan di situ. Terus angsuran pokok. Terus ada kolom bunga, ada anuitas, ada sisa pinjaman atau saldo akhir. Nah, ini kita akan menghitung satu-satu ya untuk angsuran pokok, bunga, dan sisa pinjaman. Kita mulai dari bunga, tapi tunggu dulu, kembali lagi ke sini. Nah, di sini jumlah angsuran ini yang 1.721 yang berwarna kuning itu adalah anuitas ya. Anuitas itu adalah hasil dari penjumlahan angsuran pokok ditambah bunga. Jadi misalkan angsuran pokoknya yang ditanyakan berapa itu didapatkan dari anuitas dikurang
bunga. Jadi angsuran pokok itu adalah anuitas dikurang bunga. Nah, sama juga kalau bunga yang mau dicari di sini ya, kalau bunga yang mau dihitung itu adalah anuitas dikurang angsuran pokok. Atau bisa juga bunga itu didapatkan dari interest dikali dengan pinjaman awal ya. Pinjaman awal atau saldo awal atau modal awal. Oke. Nah, kita kembali ke tabel. Jadi saya sudah masukkan di sini saldo awal atau pinjaman awalnya 300 juta. Anuitasnya itu, jadi saya sudah masukkan tadi ke dalam rumus ya. Ke dalam rumus ini anuitasnya P-nya itu 300 juta, interestnya 0,75% atau 0,0075, N-nya itu 60. Nah, didapatlah itu anuitasnya adalah 6.227.507 rupiah ya. Oke, selanjutnya saya masukkan anuitas. Ini anuitas akan sama ya, maka saya samakan semua sampai di bulan ke-60. Oke, sama ya anuitasnya atau angsuran tetap, sama seperti yang ada di tabel ini. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa kita hitung itu adalah bunga. Bunga tadi itu rumusnya adalah persentase dikali dengan pinjaman awal. Jadi di sini Bapak tulis sama dengan, terus mana tadi interestnya 0,75, itu berarti 0,0075, berarti 0,0075 dikali dengan pinjaman awal. Jadi saya klik di sini di kotak pinjaman awal di B2 ya, kolom B baris ke-2, posisinya yang 300 juta. Terus saya klik enter. Oke. Jadi bunganya adalah 2.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya angsuran pokok itu bisa kita dapat dari anuitas dikurang dengan bunga. Jadi di sini saya klik sama dengan, terus anuitas, klik di sini E2. Ya, tergantung kalian simpan di posisinya di kolom berapa ya. Ini yang anuitasnya. Ini E2, kebetulan di sheetnya Bapak di sini E2. Terus kita kurang dengan bunga. Bunga itu ada di kolom D baris ke-2. Terus saya klik enter. Oke. Jadi angsuran pokoknya itu adalah 3.977.507 rupiah. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana kalau sisa pinjaman saldo atau saldo akhir itu didapat dari saldo awal atau pinjaman dikurang dengan angsuran pokok. Jadi sisa pinjamannya itu adalah saldo awal dikurang dengan angsuran pokok. Kenapa bukan dikurang dengan anuitas, Pak? Karena anuitas ini sudah ada bunga di dalam. Nah, bunga ini nanti yang menjadi keuntungan dari bank yang memberikan pinjaman ya. Oke, jadi sisa pinjaman atau saldo akhirnya adalah 296.022.493. Nah, selanjutnya di bulan kedua saldo awalnya berapa atau pinjaman awalnya itu adalah saldo akhir dari bulan pertama, yaitu 296 juta. Jadi bagaimana caranya isi? Jadi kalian klik di sini, terus sama dengan, baru klik di kotak ini yang ada 296. Terus klik enter, maka otomatis dia akan terisi. Apakah kita ulangi lagi tadi, Pak, yang bunga dihitung lagi dengan ini pakai rumus kembali? Ya, tidak usah.
Jadi caranya supaya dia terisi otomatis sampai ke bawah, tinggal kalian klik di sini ya, di bunga yang tadi sudah kita hitung rumusnya, yaitu 0,0075 dikali dengan pinjaman awal, itu ada di sini bulat ya, ada bulat sini. Kalian tarik ke bawah ya. Tarik saja dulu. Oke. Ya, biarkan saja 0. Sorry. Jadi biarkan saja dulu 0. Nah, selanjutnya yang angsuran pokok lagi. Angsuran pokok dari sini kalian tarik ke bawah. Oke, sudah. Ya, biarkan saja dulu angkanya, nanti dia akan berubah sendiri. Terus di saldo pinjaman akhir dari sini tunggu sampai dia ada tanda panah. Nah, oke, tarik ke bawah sampai di bulan ke-60. Oke, tidak apa-apa minus dulu karena belum kita tarik lagi yang satu ini. Oke. Nah, ini kita tarik lagi ke bawah di sini. Oke. Nah, sudah terisi. Nah, jadi ini sudah sama seperti tabel yang ada di sini tadi. Jadi ini adalah ilustrasi pinjaman selama 60 bulan. Jadi kalian bisa perhatikan di sini angsuran pokok itu semakin lama semakin besar ya. Sedangkan bunganya semakin lama semakin kecil. Oke, di akhir itu di sisa pinjaman atau saldo akhir itu tersisa minus 33, artinya sudah lunas, sudah habis. Harusnya 0 di sini, seandainya Bapak ambil tadi komanya sama persis di belakang ya, karena Bapak pakai pembulatan. Jadi di sini minus. Ya, mirip-mirip lah di sini 0,05. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.